Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurmasa Damayanti. Jadi kali ini kita akan membahas homomorfisme. Misalkan G dengan operasi bundaran dan G aksen dengan operasi bintang, masing-masing adalah grup. Suatu pemetaan V dari grup G dengan operasi bundaran ke grup G aksen dengan operasi bintang disebut homomorfisme. Jika memenuhi V A bundaran B sama dengan V A bintang V B untuk setiap A, B elemen G. Jadi kalau saya gambarkan diagramnya, misalkan ini adalah grup G dengan operasi bundaran, kemudian ini adalah grup G aksen dengan operasi bintang, dan ini adalah pemetaan V. Nah, kalau saya punya A di sini, maka tentu dia akan dipetakan di VA. Kemudian kalau saya punya B di sini, maka dia akan dipetakan di VB. Itu kan? Nah, pemetaan V ini dia merupakan homomorfisme kalau ketika saya punya A dan B, kemudian saya operasikan dengan operasi bundaran, maka akan terbentuk elemen yang baru. Ternyata ini akan dipetakan ke, saya pakai yang merah. Jadi, ini satu kesatuan ini akan dipetakan ke VA bintang VB. Nah, kalau memenuhi syarat ini, jadi kalau bundaran B dipetakan ke VA bintang VB, berarti V ini disebut homomorfisme. Oke, sekarang kita lihat ke contohnya. Saya ke contohnya yang ketiga dulu. Diberikan himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian dan himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Jadi ini anggap saja sebagai G yang tadi, dan ini sebagai G aksen. Kemudian diberikan pemetaan V dari R plus ke R dengan aturan X di bawah ln X. Ini bisa ditulis juga V X sama dengan ln X. Jadi tulisan yang ini itu sama halnya dengan yang ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah V merupakan homomorfisme? Nah, maka kita harus cek syarat yang tadi kan. Tadi kan syaratnya V A bundaran B sama dengan V A bintang V B. Bundaran ini adalah operasi di C, kemudian binting adalah operasi di G aksen. Ya, berarti untuk soal ini kita harus cek apakah V X kali Y sama dengan V X ditambah V Y atau tidak. Jadi perkalian ini adalah operasi di R plus, kemudian penjumlahan ini operasi di R. Nah, kita mau cek apakah V homomorfisme. Caranya kita ambil sembarang dulu X, Y di R positif, kemudian kita perhatikan bahwa ini yang akan kita cek Vx dikali Y. Nah, Vx kali Y itu berdasarkan aturan ini, kalau X dibawa ke ln X atau ini, atau Vx sama dengan X, berarti Vx kali Y sama dengan ln X kali Y. Nah, berdasarkan aturan logaritma, ln X kali Y itu sama dengan ln X plus ln Y. Nah, ln X itu sendiri adalah V dari X. Kemudian ln Y adalah V dari Y berdasarkan aturan ini. Nah, berarti V X kali Y sama dengan V X ditambah V Y.
Berarti ini sesuai dengan definisi dari homomorfisme. Jadi, V di sini yang ini adalah homomorfisme. Kemudian contoh yang kedua, diberikan Z atau himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, kemudian didefinisikan V dari Z ke Z dengan aturan A dibawa ke 2A, atau VA sama dengan 2A. Ini dari Z ke Z boleh-boleh saja, secara umum berbeda dari G ke G aksen, tetapi kalaupun sama itu nggak apa-apa. Jadi kemudian pertanyaannya, apakah V ini adalah homomorfisme? Yuk kita cek. Ambil sembarang A, B, elemen Z, kemudian kita mau lihat apakah VA plus B itu sama dengan beda atau enggak. Ini karena operasinya penjumlahan sama, berarti ini penjumlahan di Z, kemudian yang mau kita cek juga penjumlahan di Z ini. Dan ternyata VA plus B itu sama dengan 2A plus B. Ini berdasarkan aturan ini, VA dibawa ke 2A, berarti VA plus B dibawa ke 2A plus B. Kemudian didistribusikan jadi 2A plus 2B. 2A itu adalah VA dan 2B adalah VB. Jadi ternyata VA plus VB sesuai dengan aturan homomorfisme yang tadi, jadi V ini adalah homomorfisme. Oke, contoh berikutnya, misalkan G adalah grup M 2x2R, berarti ini adalah matriks 2x2 yang entry-nya bilangan real. Kemudian G aksen adalah grup R dengan operasi penjumlahannya R ini bilangan real. Yang ini operasi penjumlahan biasa dan yang ini operasi penjumlahan pada matriks. Kemudian dia definisikan pemetaan V G ke G aksen, atau langsung saja dari M 2x2R ke R dengan aturan A, B, C, D dibawa ke A plus B. Nah, ini bisa dinyatakan V dari A, B, C, D itu sama dengan A plus D. Pertanyaannya, apakah V adalah homomorfisme? Oke, kita cek. Ambil sembarang A, matriks atau domainnya, yaitu saya ambil A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Kemudian kita cek dari matriks yang pertama diambil dengan matriks yang kedua sesuai dengan aturan pemetaannya, yaitu V A1 ditambah A2. Ini aturan penjumlahan matriks ya dulu. Yang ini dengan yang ini dijumlahkan dengan V A1 plus B2, P1 plus B2, C1 plus C2, D1 plus 2 sesuai dengan aturan homomorfismenya. Kemudian V A, B, C, D dibawa ke A plus D. Berarti saya punya V dari ini terus sama dengan ini, terus ini. Jadi A1 plus A2, D1 plus D2. Nah, ini sudah masuk penjumlahan bilangan biasa dan bilangan real. Kita bisa lakukan sifat komutatif atau boleh saja. Jadi dari sini ke sini A1 ditambah D1 plus A2 plus D2, di mana A1 plus D1 ini adalah V dari A1 B1 C1 D1 dan A2 plus D2 nya yaitu V dari A22 B2 C2 D2. Jadi V ini sebenarnya berarti V ini memenuhi definisi homomorfisme. Jadi V ini adalah homomorfisme. Jadi di sini ada definisi, misalkan G dan G aksen masing-masing adalah grup dan V adalah suatu homomorfisme dari G ke G aksen. Jadi yang pertama, homomorfisme V disebut epimorfisme
jika V adalah pemetaan surjektif. Dan yang kedua, homomorfisme V disebut monomorfisme jika V adalah pemetaan injektif. Dan yang ketiga, homomorfisme V disebut isomorfisme jika V adalah pemetaan bijektif. Kemudian G dikatakan isomorfisme dengan grup G aksen. Notasinya yaitu seperti ini. Jika terdapat isomorfisme dan G ke G aksen atau sebaliknya. Homomorfisme dari G ke G disebut endomorfisme. Endomorfisme yang bijektif disebut antofrisme. Oke, sekian penjelasan saya tentang mengenai materi homomorfisme. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.